rumah di Gunung Kidul, peninggalan-peninggalan nenek moyang kita dulu itu selalu menyesuaikan dengan kondisi alam masyarakat Gunung Kidul. Limasan akhir-akhir ini semakin banyak diminati, Mas. Sekarang banyak kan pemodal yang mau buka kopi. Ya banyak yang pakai bata ekspos itu juga, Mas, di kombinasi. Kalau untuk hunian banyak yang bata ekspos. Kalau saya yang pertama ya niatnya untuk melestarikan bentuk rumah. Karena saya meyakini rumah limasan itu adalah rumah yang ideal untuk bertempat tinggal, karena sirkulasi udaranya menjadi sangat bagus, menjadi sangat baik, karena atapnya tinggi, kemudian bukaannya lebar-lebar. Dan keistimewaannya limasan tuh biasanya lebih adem ruangannya, kan soalnya agak tinggi. Sangat meyakini bahwa dulu nenek moyang kita itu menemukan bentuk rumah seperti itu karena beradaptasi dengan lingkungan, dengan alamnya. Alam yang tropis seperti ini maka butuh bukaan yang lebar kan. Tiang limasan itu, tiang utamanya kan ada 8. Soko wolu itu yang soko tengahnya penyangga. Jumlah 8 cagak utamanya itu. Kemudian dia disambungkan oleh namanya belandar yang memanjang. Kemudian yang pendek itu namanya pengeret. Pengeretnya ada 4, belandarnya ada 2. Di bawahnya masih ada sunduk. Kalau biasanya kalau saya yang mengeset tuh, cagaknya soko wolunya itu 12-an. Mungkin cagaknya emper saya kasih ukuran 10-an, itu yang rata semua. Nah, secara teknis antara belandar, kemudian tiang atau cagak, kemudian pengeret dan sunduk itu tidak ada yang kancingan mati. Artinya mereka tidak dipaku, mereka tidak dipasak gitu. Mereka hanya dikancing demikian. Sehingga ketika ada gerakan itu mereka lebih dinamis. Paku itu hanya ada ketika kemudian kayu-kayu kecil, misalnya usuk, reng, dalam membangun konstruksi atap itu baru ada paku. Karena belandar satu sama lain semakin saling terikat, saling mengait, jadi saling mengunci. Yang itu kemudian membuat konstruksi rumah ini menjadi sangat dinamis. Efeknya kalau gempa saja mungkin bisa goyang-goyang ini nggak apa-apa. Konstruksinya tidak mati, tidak kaku gitu. Ketika ada goyangan di bawahnya, rumah itu hanya akan bergerak. Karena masih ada space mereka untuk bergerak, bukan benda mati yang kemudian memang ditanam kuat, itu bukan. Keuntungannya ya cepat, mungkin lebih irit. Mungkin, karena budget 35 ini udah dapat ukuran kayak gini. Bagi saya pribadi itu malah justru kecenderungan yang menarik. Karena limasan menjadi luas untuk kemudian berdasarkan kebutuhan kan, misalnya tanahnya cuma 200 meter persegi, ya sudah, itu malah justru lebih bagus karena limasan ternyata bisa dimodifikasi biar lestari terus. Limasan itu dijaga. Sekarang malah banyak yang pemuda-pemuda di sini yang bikin limasan malahan. Bongkaran-bongkaran yang dulu dibongkar kan banyak yang bantuan dibongkar semua itu, Mas. Dan kayunya itu numpuk. Nah, kita kan menggunakan kayu yang tumpukan itu untuk dibangun lagi limasan-limasan. Banyak untuk hunian, untuk usaha. Masih sangat relevan dan kedepannya sekarang yang baik itu malah justru sekarang anak-anak muda lebih menyukai untuk bentuk-bentuk bangunan zaman dulu.